Posko Umum Eksodus Pelajar dan Mahasiswa Papua se-Indonesia Korban Rasisme tahun 2019 mengeluarkan 8 pernyataan sikap menuntut keadilan moral, hukum, dan pertanggungjawaban bersama dari negara Indonesia, Gubernur Provinsi Papua, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua, dan Majelis Rakyat Papua. Pernyataan sikap itu ditandatangani oleh Badan Pengurus Harian Posko Eksodus, Awi Pohabol, dikeluarkan pada 6 Januari lalu pada acara bakar batu dan diskusi bersama di Asrama Nimin, Kota Jayapura. Dalam pernyataannya, sejak peristiwa rasisme tahun 2019 hingga saat ini, mahasiswa Eksodus yang masih bertahan adalah korban perlakuan teror dan intimidasi di seluruh Indonesia. Dengan maklumat MRP dan pernyataan Gubernur Papua yang meminta pelajar dan mahasiswa Papua bahwa kalau tidak merasa aman di kota studi masing-masing agar segera kembali ke Papua. Sampai saat ini pelajar dan mahasiswa Eksodus masih bertahan menuntut keadilan moral, hukum, dan pertanggungjawaban. Bahwa kami seluruh Eksodus pelajar dan mahasiswa Papua se-Indonesia korban rasisme tahun 2019 tidak akan kembali ke kota studi kami masing-masing. Bahkan itu dari ujung sampai Ambonia, Gubernur Provinsi Papua, DPR Papua, dan MRP segera bertanggung jawab penuh atas nasib pendidikan kami yang adalah generasi masa depan bangsa Papua Barat. Direktur Lokotaro Haris Hasar yang turut hadir dalam diskusi dan penyampaian sikap itu menyatakan persoalan Papua masih soal praktik kekerasan dan diduga praktik kekerasan itu mempunyai relasi yang kuat dengan kepentingan bisnis di Papua. Problem Papua ya sebetulnya masih sama ya, soal ada praktek kekerasan, lalu juga diduga praktek kekerasan itu punya relasi yang kuat dengan kepentingan eksploitasi atau kepentingan bisnis yang eksploitatif terhadap sumber daya alam di Papua. Nah, itu satu. Yang kedua, memang praktek kekerasan itu salah satu dampaknya disengaja ataupun sebagai dampak gitu ya, untuk menciptakan kefrustasian dan ketakutan terhadap orang asli Papua. Takut untuk tidak berani bersuara, takut untuk tidak melakukan upaya hukum. Praktik kekerasan itu membuat masyarakat takut untuk bersuara dan takut untuk melakukan upaya hukum. Dalam diskusi ini juga dihadiri perwakilan keluarga korban dari beberapa daerah konflik di Papua, seperti dari Kabupaten Duga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo.